Baiklah sobat semuanya, banyak sekali teman-teman yang berkomentar di kolom komentar di video sebelumnya ya, yaitu bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik ataupun juga sudah lulus pretest PPG, tapi mengapa kok saat ini ada yang mendapatkan notifikasi seperti ini? Kita masuk dalam sasaran kategori A, ada juga yang masuk dalam sasaran kategori B, atau mungkin teman-teman ada yang mendapatkan fakta di akun SIM PKB-nya ini terjadi perubahan ya. Misalkan dari awalnya dulu sasaran kategori 1, sasaran 1, namun kita ini belum mendapatkan penempatan LPTK. Bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik kan seharusnya ini nanti kita tinggal menunggu pemanggilan dan plotting ke LPTK untuk nantinya berangkat PPG ya. Tapi mengapa kita malah berubah menjadi kategori A? Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan yang sangat banyak di kolom komentar pada video sebelumnya, terkhusus bagi teman-teman peserta Verval sasaran 1 maupun juga yang sudah lulus seleksi akademik atau pretest PPG 2022 yang tinggal kita itu menunggu pemanggilan peserta saja, tapi malah kita masuk sasaran kategori A ataupun juga B. Apakah kita nanti wajib ikut pretest PPG lagi, dan kira-kira langkah kita ini kedepannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dikarenakan pembahasan kita ini nanti sedikit akan lebih panjang, jadi saya sarankan teman-teman bagi yang mungkin belum membuat kopi, silakan dibikin kopi dulu. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman nanti cermati pembahasan kita mulai dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip supaya nanti tidak ada kesalahan atau misinformasi ya. Nah, baiklah sobat-sobatnya, di sini kita lihat sejarah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik PPG di tahun 2022, itu kan dulu tampilannya seperti ini ya, yaitu Anda dinyatakan sudah lulus seleksi akademik PPG 2022. Nah, menurut aturannya ini kan kita tinggal menunggu saja untuk pemanggilan peserta. Dikarenakan ketika itu kita sudah lulus seleksi akademik, namun kuota PPG itu terbatas sehingga kita tertunda untuk pemanggilan pesertanya. Kemudian kita sudah lulus seleksi akademik PPG 2022, namun kita belum terpanggil. Selanjutnya kita mendapatkan informasi di akun kita bahwa kita harus selalu memantau. Kita harus selalu memantau dan perkembangan terkini informasi di ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian berikutnya pada tanggal 14 Februari tahun 2023 di sini di ppg.kemdikbud.go.id disampaikan informasi bahwasanya tertanggal 14 Februari ya, yaitu ada informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik PPG 2023. Yang mana di sini dibagi menjadi beberapa kategori sasaran ya yang verval di ketika itu. Dan dalam surat edaran Kemdikbud tertanggal 14 Februari tahun 2023 tersebut sudah sangat jelas bahwasannya di sini dilakukan verifikasi dan validasi kembali bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi PPG melalui surat edaran Kemdikbud ini untuk persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan sebagian dari kita ini sudah menikmati saat ini sudah mengikuti proses pendidikan profesi guru. Nah, ketika itu kalau misalkan kita sudah lulus seleksi akademik, kita harus melakukan verifikasi dan validasi calon peserta yang deadline-nya itu adalah terakhir tanggal 21 Februari 2023 kemarin. Sebagai syarat kita bisa ikut berangkat PPG di tahun 2023. Kemudian kalau misalkan kita lucuti ya, yaitu terdapat 3 kategori guru yang wajib melakukan verval administrasi di kala itu, yang mana dari ketiga itu adalah dijadwalkan seperti ini, yaitu untuk jadwal pelaksanaannya. Ini jadwal pelaksanaan per kategorinya ya. Ini waktunya sangat terbatas untuk persiapan PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan juga saya sudah memberikan panduan berkas dan cara uploadnya bagaimana, dan teman-teman sudah menikmati hasilnya dengan sekarang sudah terpanggil ya menjadi peserta PPG. Dan selanjutnya di sini untuk peserta verval sasaran 1 itulah teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik ya. Sudah lulus seleksi akademik, sudah lulus seleksi administrasi, namun belum terpanggil PPG, itu masuk dalam kategori verval sasaran 1.
Nah, selanjutnya ini adalah untuk tampilannya kalau misalkan kita sudah lulus seleksi akademik. Nah, berikutnya di sini syarat yang dulunya diupload itu adalah hanya ini saja. Nah, ini teman-teman untuk jadwalnya. Kemudian yang kedua untuk peserta verbal sasaran kedua itu adalah teman-teman yang dulu itu sudah lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses administrasi kan, itu masuk sasaran kedua. Ini contohnya. Kemudian berikutnya di sini jadwalnya, dan berikutnya untuk yang ketiga peserta verbal sasaran yang ketiga itu adalah teman-teman yang telah mendapatkan kesempatan untuk ikut PPG dalam jabatan. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu sudah mendapatkan kesempatan ikut PPG berarti sudah lulus pretest, sudah lulus seleksi administrasi kan, namun nggak menyelesaikan sampai dapat sardik ini. Nah, dan juga kita belum menandatangani fakta ya, atau semacam surat perjanjian kerjasama gitu kan, SPK. Dan selanjutnya di sini untuk peserta verbal sasaran 2, 3 ini adalah untuk berkas yang wajib diupload, baik itu untuk guru maupun juga guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dan selanjutnya dari teman-teman peserta verbal sasaran 1, 2 maupun juga 3 ini adalah teman-temannya sudah sebagian ini sudah dipanggil ya, sudah mendapatkan pemanggilan peserta, ini hasil verbal terdahulu itu. Nah, untuk pemanggilan peserta itu dimulai dari pernyataan ketersediaan, yaitu konfirmasi kesediaan. Namun teman-teman yang saat ini adalah belum mendapatkan kesempatan dipanggil sebagai peserta seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita sudah mendapatkan pemanggilan peserta, kita akan mendapatkan formulir pernyataan kesediaan, yang mana di sini kita harus checklist, kemudian klik bersedia kan. Dan berikutnya setelah kita klik bersedia, nanti pernyataan kesediaan ini berhasil disimpan. Dan selanjutnya teman-teman sudah resmi berangkat ikut PPG ya. Dengan di sini kita bisa mengakses yaitu materi pembelajaran mandiri. Dan ketika itu kalau misalkan teman-teman di sini melihat pada alurnya, ini adalah teman-teman sebagian ini yang masuk dalam angkatan 1 saat ini sudah mengalami PPG ya. Yang mana di sini setelah melakukan konfirmasi kesediaan, ini adalah penetapan, kemudian melakukan lapor diri ke LPTK. Nah, ini adalah untuk jadwalnya dulu ya, untuk jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan yang angkatan 1. Dan selanjutnya di sini tampilannya teman-teman ditetapkan. Nah, berikutnya lapor diri ke LPTK sesuai dengan yang telah dikonfirmasikan. Nah, ini untuk syarat-syarat teman-teman yang melakukan lapor diri ke LPTK sesuai dengan penetapan pesertanya. Perihal teman-teman yang peserta verbal sasaran 1, 2, 3 namun belum terpanggil PPG di tahun 2023, termasuk teman-teman yang kita lakukan pembahasan saat ini, itu kita sudah pernah membedah yaitu penyebab dan juga solusinya. Untuk form konfirmasi kesediaan ini belum muncul di SIM PKB, yang mana tampilannya masih stagnan seperti ini. Yang mana di sini adalah untuk jadwalnya kemarin seharusnya munculnya itu adalah pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 17, namun kita itu belum mendapatkan, dan ini bukanlah menjadi indikasi bahwa kita gagal ikut PPG ya di tahun 2023 ini. Nah, penyebabnya yang pertama itu adalah dikarenakan progres migrasi notifikasi itu belum maksimal. Kalau misalkan saat ini kita belum mendapatkan undangan untuk konfirmasi kesediaan, ini sepertinya untuk yang poin pertama progres migrasi belum maksimal ini nggak mungkin, dikarenakan sekarang waktunya sudah cukup lama ya, sejak dulu dilakukan konfirmasi kesediaan. Nah, kemungkinan kedua ini adalah dikarenakan kita itu masuk ke angkatan berikutnya. Nah, saat ini adalah di angkatan 1, kemudian kita nanti akan masuk di angkatan kedua, yaitu sesuai dengan surat edaran tertanggal 10 April kan. Nah, di sini disampaikan bahwa bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik, ini adalah yang belum terpanggil, ini menunggu untuk kuota yang nantinya akan dibuka ya di angkatan berikutnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita sinkronkan dengan kondisi kita saat ini ya. Nah, saat ini yang dilakukan oleh Kemdikbudristek itu adalah melakukan verifikasi dan validasi serta pendaftaran untuk pelamar baru atau pendaftar baru PPG dalam jabatan 2023. Yang mana di sini dikhususkan yaitu bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG di sebelumnya namun belum lulus pretest PPG,
Dan juga teman-teman pendaftar baru, yaitu di sini untuk registrasi untuk teman-teman yang kategori A ini sudah lulus seleksi administrasi namun belum lulus prioritas PPG, ini melakukan konfirmasi bidang studi PPG. Untuk yang kategori B ini adalah kita registrasi baru kan. Nah di sini dilakukan seleksi administrasi ulang kalau misalkan teman-teman mengubah bidang studinya. Nah ini adalah hasil cut off dulu ketika dilakukan pemutakhiran. Ini dulu dilakukan pemutakhiran data calon peserta PPG 2023. Ini adalah merupakan tahapan umum PPG 2023. Nah sekarang ini kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini, yaitu dilakukan konfirmasi keikutsertaan PPG 2023, langkah kita ini seperti apa? Langkah peserta yang sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya, dan sekarang ini kan kondisinya kita tinggal menunggu saja pemanggilan peserta kan. Nah dari penjelasan yang sangat banyak di depan tadi, pada intinya di sini adalah untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik dan dulu masuk dalam peserta verbal sasaran kategori 1, 2 maupun juga 3. Ini adalah posisi kita itu sekarang ini sudah di sini ya. Posisi kita sudah di sini. Dan kita ini tinggal menunggu di sini, yaitu konfirmasi kesediaan. Jadi saat ini yang dilakukan di SIM PKB oleh Kemdikbud itu adalah diperuntukkan bagi teman-teman sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Untuk teman-teman peserta verbal sasaran 1, 2, 3 atau yang sudah lulus seleksi akademik atau sudah lulus prioritas PPG, maka di sini kita bisa mengabaikannya. Dikarenakan data kelulusan prioritas PPG kita itu sudah melekat pada Panitia Nasional Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, kalian bisa saja klik di sini ya, klik lanjut, itu nanti nggak akan ada permasalahan. Namun teman-teman jangan sampai klik yang bagian ubah bidang studi ya, nanti sama halnya teman-teman ikut seleksi administrasi ulang. Jadi pada intinya untuk teman-teman yang sudah lulus prioritas PPG ini nanti tidak akan ikut prioritas PPG lagi, teman-teman nanti tinggal menunggu saja yaitu konfirmasi kesediaan. Nah kemudian nanti setelah kita konfirmasi kesediaan, alurnya nanti penetapan, kemudian setelah itu nanti kita melakukan lapor diri dan juga perkuliahan PPG. Semoga nanti kita didahulukan untuk di angkatan kedua ya teman-teman. Nah kiranya demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang mungkin banyak sekali bertanya di kolom komentar, apakah peserta yang sudah lulus prioritas PPG nanti ikut prioritas PPG lagi? Yaitu tidak, kita nanti tinggal menunggu saja konfirmasi kesediaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.